Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan rohani dan jasmani. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Revina Aulia Hasanah, NPM 204300075, kelas A. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrosesan data terdistribusi yang diampu oleh Bapak Dedi Irawan. Langsung saja kita menuju ke presentasi. Pertanyaan yang pertama yaitu teknik pengolahan data ada dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikan pengertian atau penjelasan dari keduanya dan berikan kelebihan dan kekurangannya. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya, sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Keuntungan, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Semua data terkait disimpan bersama-sama. Kekurangan dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi, membutuhkan waktu ekstra, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, biaya pengembangan yang rendah, dan lain-lain. Teknik pengolahan data desentralisasi merupakan pemrosesan dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar, karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Keuntungan, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangan, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih. Kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi, kurangnya keseragaman atau konsistensi. Soal selanjutnya, sebutkan apa saja pengaruh distribusi pada suatu organisasi dan berikan kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Yang pertama, wewenang end-user grup menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. End-user group bertanggung jawab atas cara pengolahan datanya. Entry data diserahkan ke user group, sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. Pengolahan data yang bersifat fungsional di desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat, dan lain-lain. Pengolahan data terdistribusi. Kelebihan, kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan
pada komputer server menjadi seimbang. Kekurangan: masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Soal selanjutnya, sistem pengolahan data terdistribusi ada dua, yaitu sistem yang terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Berikan penjelasan atau pengertiannya dan berikan contohnya. Sistem yang terintegrasi: sistem data processing yang dapat memproses secara utuh, tetapi bagian terintegrasi dari sistem yang besar. Contohnya, aliran informasi di antara sistem sangat bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Sistem yang tidak terintegrasi: sistem komputer dengan desain bebas yang dihubungkan dengan jaringan komputer. Contohnya, device, Facebook, rekomendasi e-commerce, asisten virtual. Soal terakhir, sebutkan tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama pengolahan data terdistribusi: yang pertama, otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Kedua, pengoperasian yang terpisah dan kontrol yang terpusat mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan dan database yang terpusat dengan berbagai tingkat kontrol yang terpusat. Yang ketiga, produktivitas pemakai, menyediakan teknis dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Yang keempat, pengembangan aplikasi oleh kelompok pemakai, menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasi secara mudah dan fleksibel dengan mengontrol untuk mencegah masalah kompatibilitas. Yang kelima, dialog terminal, membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi. Akses untuk sumber daya dan data yang jaraknya jauh, memudahkan user lokal untuk mengakses berbagai sumber daya yang berguna dari lokasi yang berbeda, termasuk program dan data. Jarak menjadi tidak nyata, membuat jarak menjadi tidak nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. Ketersediaan, menghindari kegagalan sistem yang dapat dilihat oleh pemakai dan maksimumkan ketersediaan interface sistem bagi pemakai. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan yaitu teknik database, menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Jaringan komputer, menggunakan jaringan yang dirancang untuk pengiriman data, surat, dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Struktur jaringan fleksibel, memberikan struktur jaringan yang memberikan fleksibilitas yang tinggi untuk menambahkan node atau sirkuit yang menangani lalu lintas terminal dan juga lalu lintas komputer ke komputer. Sekian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal kolami wa ma yasdurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.